Namo Buddhaya. Halo, kembali lagi bersama kami di podcast Smart Insight. Perkenalkan, nama saya Lisa Firianti dari mahasiswa semester 6 Program Studi Keagamaan Buddha. Ya, hari ini kami akan mengobrol dengan Ketua BEM STI Abhismara Tungga yaitu Mas Dani. Mas Dani bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dani Sufianto. Saya mahasiswa semester 4 Pendidikan Keagamaan Buddha di ST Abhismara Tungga. Pada periode ini, tahun 2025-2026, saya menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di ST Abhismara Tungga. Ya, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema yaitu peran mahasiswa dalam membangun kampus berdaya dan berdampak. Ya, langsung saja kita ngobrol santai aja ya Mas Dani. Oke, siap. Bisa diceritakan sedikit apa saja program unggulan BEM STI Abhismara Tungga tahun ini? Untuk proker ya Mbak, untuk proker unggulan kemarin kami sudah rapat dari ADART sampai membahas program unggulan. Yang pertama itu kita akan membuat forum diskusi lintas prodi. Jadi kami akan membangun sebuah gelanggang mahasiswa. Di situ kita akan membuat seperti angkringan atau apa biar mahasiswa itu Aktif. ya aktif dan juga berdiskusi kritis gitu. Oh, ya boleh. Oke, lanjut. Apa tantangan terbesar yang dihadapi BEM dalam menjalankan programnya dan bagaimana cara kalian menghadapinya? Kan tadi udah dibahas tuh programnya lah. Tantangan yang terbesar dihadapinya itu apa, Mas? Kalau tantangan terbesar kami adalah menyatukan dinamika mahasiswa dari prodi. Kan di ST Abhismara Tungga sekarang ini kan ada prodi baru ya. Jadi tentunya mahasiswa dari prodi dan angkatan yang berbeda serta menjadi konsistensi keterlibatan dalam kami menghadapinya dalam strategi pendekatan komunitas, memperbanyak ruang diskusi. Ya tentunya itu tadi program unggulan kita adalah membentuk gelanggang mahasiswa itu. Ya. Lalu, bagaimana BEM melihat peran mahasiswa dalam pengembangan kampus, khususnya di era digital seperti sekarang ini? Di era digital ini ya Pak, peran mahasiswa itu bukan hanya sebagai apa ya namanya pembelajar, tapi di situ kita sebagai mahasiswa itu tentunya akan juga menjadi penggerak dalam arti perubahan sosial dan juga tentu akan mengembangkan soft skill kita. Seperti di kampus kita ini kan ada ya konten kreator gitu, dan itu akan mendorong mahasiswa aktif. Ya, seperti yang kita diketahui ya, di BEM itu juga ada UKM untuk pengembangan skill mahasiswa itu. Ya, tentu ada, Mbak. Apakah dari UKM tersebut ada yang wajib diikuti oleh mahasiswa atau bagaimana? Kemungkinan ya untuk proker kami di periode ini untuk UKM yang wajib itu karawitan ya. Untuk sekarang itu karawitan. Iya, karawitan. Dan juga kemarin beberapa ya sebagian besar itu mahasiswa ada yang menari. Tadi membuat tari teater. UKM tari teater itu juga banyak yang minat ya, Mas? Peminatnya banyak. Itu termasuk UKM wajib atau bagaimana ya, Mas? Kalau untuk UKM wajib itu
tidak sih. Itu yang mereka memang Minat. ya bakat dan minat itu sendiri. Oke, lanjut ya Mas. Eh, Ya, menurut Mas Dani, bagaimana cara membangun semangat kepemimpinan dan partisipasi aktif di kalangan mahasiswa? Nah, untuk menumbuhkan kepemimpinan dan berpartisipasi aktif ya, ini itu bagi kami ya, kita sebagai mahasiswa Iya, itu eh, tentunya sangat apa ya, mahasiswa itu lebih tertarik untuk menjadi penyelenggara, iya, panitia atau fasilitator gitu. Jadi kami percaya pada pengalaman langsung, maka kami banyak itu membuka ruang jadi panitia, fasilitator, moderator, bahkan juga konten kreator kampus begitu. ya. Lalu apa langkah-langkah BEM untuk mengakomodasi aspirasi mahasiswa dari berbagai latar belakang dan prodi? Jadi begini, BEM berkomitmen untuk mengakomodasi aspirasi mahasiswa dari berbagai prodi dan juga berbagai latar belakang. Iya. Jadi kita membuat jejak pendapat via media sosial dan juga forum aspirasi. Jadi kita akan membuat apa namanya membuka ruang online untuk apa agar mahasiswa itu beraspirasi, dituliskan di media Oh, di Google Form iya, gitu, seperti seperti Google contohnya Form, gitu. dan juga forum temu aspirasi itu penting, sangat penting, seperti musyawarah besar Oh, yang untuk diadakan. BEM sekarang mengadakan seperti itu. Iya. Lalu program apa yang kalian harap bisa menjadi warisan dari kepengurusan BEM tahun ini? Untuk warisan ya, yang kami harapkan dari kepengurusan ini adalah apa ya, sebagai rumah kolaborasi kampus. Kan program kita membuat gelanggang mahasiswa. Mahasiswa. Nah, jadi ekosistem kampus itu eh, terbuka dan partisipasif dan berkelanjutan, baik dalam bentuk fisik, ruang kegiatan maupun digital. Jadi dalam platform komunikasi dan dokumentasi kegiatan gitu. Ya, programnya sangat luar biasa sekali ya Mas Dani. Lalu bagaimana BEM mendorong mahasiswa agar tak hanya aktif di akademik saja, tapi juga di sosial dan spiritual? Baik, untuk mendorong, jadi ini kan keseimbangan ya Mbak ya. Ya, Jadi BEM itu mendorong keseimbangan antara akademik, akademik, sosial, dan spiritual. spiritual. Kami akan adakan Dhamma Camp, itu kan termasuk dalam eh, spiritual, Ya, dan tentunya kelas inspirasi. Kami kemarin bersama kolaborasi dengan Hima Prodi BMB juga mengadakan workshop. Itu adalah juga kelas inspirasi, tapi workshop itu mengundang semua prodi begitu yang ada di kampus ini. Dan tujuannya agar mahasiswa itu tidak hanya pintar di kelas, iya. tapi juga peka terhadap apa ya, sesama dan kuat secara batin mungkin ya. Iya, Bahasnya boleh. begitu. Oh ya, untuk itu tadi Mas Dani juga menjelaskan akan diadakannya Dhamma Camp. Dhamma Camp-nya itu khusus untuk mahasiswa Semarang saja atau umum? Eh, untuk Dhamma Camp program BEM ya, Iya. eh, itu tidak hanya kampus. Oh, jadi untuk umum ya? Ya, untuk umum, agar kita itu dapat relasi dari luar gitu. Jadi ada hubungan di luar kan, menambah juga teman, Oh wawasan ya, dan itu aktif di sosial ya ya? diaktif di sosial itu sendiri. Ya, untuk ini udah mau pertanyaan terakhir nih Mas Dani. Lalu
ada pesan khusus atau ajakan untuk mahasiswa STIAB Semaratungga agar lebih terlibat di kegiatan kampus? Coba ajak teman-teman. Nah, ini ajakan ya. Dari kemarin setelah saya apa ya bahasanya naik atau Menjabat menjabat sebagai sebagai ketua BEM, ketua BEM. pernah saya membuat sebuah pesan juga. Memang itu dari diri saya Diri sendiri sendiri, ya. untuk semua kalangan mahasiswa. Jadi gini, kampus ini bukan sekedar tempat kuliah, tapi ruang tumbuh kita bersama. Jadi versi aktif dari dirimu hari ini, begitu. Jadi jangan apa ya, mahasiswa itu tidak hanya belajar, Iya. tapi juga cari pengalaman, cari pengetahuan dari luar akademik itu. Jadi akademik itu penting, tapi juga diseimbangi Iya. dari Pengalaman. pengalaman. Bagus sekali ya ajakan dari Mas Dani. Mas Dani itu mengajak kita untuk lebih mencari pengalaman baru supaya setelah kita lulus dari Semaratungga ini kita bisa menjadi Seseorang mahasiswa yang berguna. ya, yang berguna tentunya. Tidak hanya di pendidikan saja, namun di sosial juga berguna. Ya, terakhir kalau bisa menggambarkan BEM STIAB Semaratungga nih dengan satu kata, apa dan kenapa? Sinergi ya mungkin ya. Jadi kami pilih kata sinergi karena kami percaya dari sinergi ini muncul daya, dari daya tercipta dampak gitu. Ya, di sini saya bersama dengan Mas Bintang. Mas Iya. Bintang, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan saya Satya Bintang dari program studi Kependidikan Agama Buddha semester 4. Oh ya, Mas Bintang ini udah pernah masuk di podcastnya Smart Insight. Oh iya. Dulunya masih ini ya, Wakil. sekjen ya. Iya, wakil Sekarang sekjen. dia sudah sekjen. Sudah naik nih, BEM 2 STIAB periode. Semaratungga ya. Semangat ya Kak. Ya langsung saja. Kuliah sambil aktif organisasi itu gimana sih Kak? Kuliah sambil aktif organisasi itu gimana ya? Mungkin lebih ke tujuannya mau apa sih? Karena kalau Oh, ya. kita tanpa tujuan untuk aktif organisasi nih, misal kita aktif organisasi cuman dalam rangka ikut-ikut temen, itu nanggung Iya. nggak sih? Maksudnya kita udah korbanin waktu yang seharusnya fokus dalam satu hal, tapi terbagi cuman karena alasan yang ikut-ikut teman. Iya. FOMO nih. Ya, FOMO guys. Ya, langsung. Lalu apa sih yang bikin kamu tertarik terjun ke organisasi kampus di tengah padatnya tugas kuliah? Semester 4 kan tugasnya banyak banget ya. nih. Ya, udah pernah ngalamin itu. Iya. Itu gimana sih, Kak? Kalau hal yang bikin saya tertarik adalah ini jujur-jujuran nih, aku ini ambivert. Ada kebutuhan di mana aku tuh harus bertemu sama banyak orang. Kalau di organisasi, aku bisa bertemu sama mungkin ketua BEM lain, tokoh-tokoh sosial, teman-teman dari ya bisa disebut organisasi-organisasi yang bahkan memiliki pengetahuan lebih dari kita. Luas, ya. Ya, itu bahkan bisa menambah wawasanku juga. Dan hal lain yang bikin saya tertarik adalah organisasi itu benar-benar melatih saya dalam hal komunikasi di situ. Karena komunikasi penting sama orang lain. Sangat Ya. penting itu Ya. ya untuk Untuk mengembangkan untuk lah, membangun. saling bertukar informasi antar individu di organisasi. Ya, lalu Mas Bintang bisa dong diceritain momen paling berkesan selama
kamu jadi pengurus organisasi yang lucu atau haru atau mungkin dramatis gitu? Ini sebenarnya ketiganya ada sih sebenarnya. Ada. Tapi mungkin aku cerita ya. Kan Kak Bintang udah 2 periode ya tahun ini. Ya mungkin kalau saya ceritakan beberapa aja sih, jangan semua. Untuk hal-hal yang haru nih. Ya. Hal-hal yang haru. Ini ketika kita setelah kegiatan nih, ini haru banget. Waktu kita merasa sukses kegiatan berjalan nih, itu biasanya kita ngumpul bareng, makan bareng, cerita bareng. Ini kegiatan yang awalnya harusnya evaluasi tuh biasanya evaluasi sepaneng gitu kan ya. Tapi di organisasi yang kita jalankan, evaluasi itu berjalan tidak seformal itu, tidak sepaneng lah, tidak terpaku formal. Kita biasanya cerita-cerita ini harusnya gini, harusnya gitu, cerita-cerita kamu tuh gak gitu sambil diketawain kesalahanmu tuh di sini gitu kan ya. Di situ. Itu yang dari haru sih. Kalau dramatis itu ketika ya rata-rata rapat sih, ketika rapat. Ketika ada sebuah pendapat yang berbeda. Nanti kalau sekiranya pendapatnya gak dapet nih, ada yang mulai mukanya kayak jutek, sebel gitu, jelek mukanya langsung. Ya gimana ya namanya banyak orang pendapatnya kita nggak diterima atau gimana kan ya, itu pendapatnya udah biasa beda-beda, udah biasa. Ya itu sih kalau momen-momen yang paling berkesan. Dari Mas Bintang sendiri tuh ada nggak dari diri sendiri kejadian-kejadian seperti itu kan orang lain kan ya. Kalau Mas Bintang sendiri tuh pernah nggak ngerasain? Kalau paling haru tuh ketika LDKM kemarin sih. Oh LDKM ya. LDKM itu apa BTW Mas? Oh iya LDKM itu latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Nah di situ dari organisasi kan bener-bener capek ya. Iya capek. Bener-bener lelah 3 hari 2 malam tidak tidur ngurusin anak-anak. Nah di situ kalau paling haru tuh di situ ketika acara sudah selesai. Akhirnya selesai gitu kayak wah udah lelah, udah lepas semua gitu. Itu dari saya. Oh ya, lalu gimana cara kamu membagi waktu antara kuliah, organisasi dan kehidupan pribadi, termasuk rebahan nih. Itu pasti kalau nggak ada kegiatan di kampus pasti rebahan. Iyalah. Udah pasti. Anak Gensi. Iya. Pasti banget itu. Kalau yang ini sedikit tricky sih sebenarnya, karena pembagian waktu tuh bagaimana kita menilai prioritasnya. Iya. Kalau dari aku biasanya waktu tuh kubagi gini. Kalau dari pagi sampai sore itu kan jam kuliah. Iya. Itu biasanya aku pakai buat kuliah, ngerjain tugas dan ya istirahat lah. Istirahat sambil dikit-dikit lah. Ya, istirahat makan siang sambil ya ngisi waktu luang sambil nge-game kalau makan siang gitu. Terus kalau malam biasanya aku pakai buat ngurusin organisasi ini. Ada kalanya sampai malam itu sampai jam 12 itu juga pernah karena beberapa hal yang perlu diselesaikan dan besoknya harus sudah clear gitu. Dan pembagiannya di sana. Kalau untuk rebahan yang di notice rebahan itu adalah hal yang bisa dilakukan dengan kegiatan lain. Contohnya kalau kita lagi mikir konsep kegiatan nih, itu mikir konsep kegiatan kan nggak harus duduk sepaneng lihat laptop gitu kan nggak. Itu pakai HP pun bisa sambil tiduran gitu mikir konsep kegiatan bikin rundown lah, bikin ini itu pakai HP pun sekarang kan udah bisa sambil rebahan. Itu sih yang bahkan sampai bisa sambil istirahat. Ternyata Mas Bintang itu sangat aktif sekali ya di organisasi. Bahkan lagi rebahan pun masih sempat-sempatnya tuh sambil mikir organisasinya itu. Lalu menurut kamu apa perbedaan mahasiswa yang aktif organisasi dan yang enggak? Dari segi skill, relasi, atau mindset?
Kalau perbedaan sih jelas ada ya, jelas ada. Kalau dari skill itu dari yang saya lihat ya antara mahasiswa organisasi dan non organisasi itu adalah skill berbicaranya. Iya, iya. Skill berbicaranya. Di kelas pun saya kadang menilai nih, ini anak-anak yang bisa ngomong ini rata-rata anak organisasi, Oh ya, anak rata-rata BEM. anak BEM lah, anak BEM, rata-rata Iya. itu. Ya minimal kita paham lah apa yang akan kita omongin ke depan gitu. Kalau untuk relasi itu lebih luas anak organisasi. Kalau mahasiswa nih, kalau mahasiswa saya lihat misal dari prodi saya, Iya. dari prodi saya mungkin kenalannya cuman guru rata-rata. Saya lihat guru A, guru B, guru C, dosen A, dosen B, dosen C. Sedangkan dari organisasi kita bahkan kenal sama pendiri organisasi perempuan, organisasi yang kemarin itu adalah lingkungan dan hal-hal lain-lainnya. Jadi nggak terpatok sama program studinya karena beda kebutuhan kan ya. Di situ sih. Untuk mindset sebenarnya mindset tuh tiap orang beda-beda ya. Iya sih. Mindset itu nggak bisa diukur secara kolektif kalau kataku. Kalau mindset itu anak organisasi kalau penilaianku mereka lebih rilis. Mereka orangnya lebih kalau bahasanya tuh lebih ikhlas. Orang-orangnya lebih ikhlas. Iya. Lebih ikhlas lah. Ya, yang seperti kita tahu organisasi itu nggak ada biaya per bulanannya nggak Iya. ada kan ya, nggak ada. Itu jadi Ikhlas. ikhlas kan ya, ikhlas meluangkan waktu gitu. Berdana ya. Ya berdana di situ. Ya di situ kak. Ya. Mas Bintang sendiri nih pernah nggak sih merasa burn out atau itu gimana caramu nge-recharge semangat? Burnout itu pastinya bukan cuma anak organisasi Iya ya. sih, semua Burnout juga semua. semua mahasiswa ya. Ya, kalau burnout itu kalau iya seperti tadi yang aku bilang sih, aku tuh ambivert. Iya. Ada kebutuhan di mana aku tuh harus ketemu banyak orang. Tapi juga ada kebutuhan ketika aku tuh harus sendiri. Dan di sini ketika aku sendiri itu adalah momen recharge-ku. Jadi balikin motivasi, naikin minat lagi, balikin semangat lagi gitu tuh kalau aku harus sendiri. Jadi Sendiri harus nih berarti nggak perlu jalan-jalan gitu. jalan-jalan tapi sendiri dong. Oh, Jalan-jalan tapi sendiri, nggak ngajak temen-temen gitu. ya berarti gimana ya kalau jalan-jalan itu kan lingkungan pasti rame ya. Tapi Iya. itu nggak ngaruh atau tetap ngaruh atau harus mencari yang bener-bener nggak ada orang banget nih? Kalau tetap ngaruh sih kalau kataku. Tetap ngaruh ya. Tetap ngaruh, bener-bener harus tempat. Kalau aku Sepi. bener-bener harus tempat sendiri gitu. Itu bisa kalau jalan-jalan tuh biasanya ke pantai. Oh. Tapi nyarinya yang jam weekday. Kalau weekday Iya. kan orang-orang pada kerja tuh. Iya. Kalau enggak ya tempat-tempat wisata alam gitu. Harinya juga weekday biar nggak rame. Oh ya BTW nih Mas Bintang itu suka naik gunung atau lebih suka yang di dataran rendah aja itu? Itu kalau itu tuh lebih suka dataran rendah. Oh. Sebenarnya di situ. Kalau anak-anak ya sebenarnya saya juga Mapala ya. Sorry, sebenarnya juga Mapala tapi Mapalanya tuh 0 mdpl. Oh. Saya lebih aktif di pantai Iya. biasanya daripada gunung. Saya lebih sering bersih-bersih pantai, lebih sering aktivitas di pantai. Kemarin tuh juga penanaman mangrove di Semarang. Itu pantainya di mana Semarang lupa. Di Semarang lah. Iya di Semarang lah. Intinya di Semarang, bisa Lupa deh. dicek di Iya. Instagram. Instagram ada Instagramnya Stupa. Oh ya. Stupa itu BTW apa ya Kak? Stupa itu Semaratungga Pecinta Alam. Oh ya,
Kalau teman-teman mau kepoin bisa itu lihat Di IG-nya. Instagramnya Stupa. IG-nya Stupa. Oke. Itu di bawahnya BEM ya, Ya, termasuk UKM. UKM ya benar. Ya, pertanyaan selanjutnya, kalau bisa kasih saran ke mahasiswa baru, kapan waktu yang tepat mulai aktif organisasi? Semester awal kah atau tengah atau gimana itu, Kak? Ya sebenarnya kalau ini jawaban relatif ya, Iya. tergantung kondisi mahasiswanya masing-masing. Kalau di aku tuh lebih nyaranin di awal, tapi bukan berarti semester 1, Oh, semester 2, Ya, semester 3 gitu. 2, 3 gitu. Karena semester yang dilihat yang saya rasakan di semester 1, 2 dan 3 itu lebih banyak kita di kampus. Iya. Lebih banyak di kampus tanpa terjun ke lapangan. Kalau semester 4, 5, 6, 7, 8 itu rata-rata kita harus terjun ke lapangan, kita harus Ya, observasi, itu juga udah wawancara, berat-beratnya ya. sudah berat-beratnya kan. semester berat ya. Harus Apalagi turun-turun. semester 6, semester 7, semester 8 itu udah nggak bisa Nggak bisa disenggol lagi udah. Udah langsung ngamuk kalau Udah disenggol. ngamuk itu kalau disenggol. Berarti itu cocoknya di semester awal ya Kak, Iya, kalau semester untuk awal. mahasiswa baru. Tapi itu kembali lagi tergantung ini sih pribadi mahasiswanya. Iya. Kan biasanya ada tuh mahasiswa yang nggak mau banget berorganisasi tuh nggak mau banget. Iya, ada juga sih. Ya kan di Itu sini mungkin, juga mungkin dia mau fokus kuliahnya iya, saja, bisa jadi, itu mungkin ya. Tapi untuk ini saran aja ya buat teman-teman semua, organisasi itu penting meskipun kamu cuma nyemplung 1 periode lah minimal, 1 periode. Karena kita tuh perlu belajar bangun relasi ke orang lain, kebutuhan kita, kebutuhan sosial kita tuh penting banget gitu. Jadi di organisasi itu kita belajar di sana. Karena kemarin tahun kemarin itu anak-anak suruh terjun tuh nggak tahu cara ngomongnya, iya rata-rata nggak gitu. tahu. Maksudnya gimana ya kalau kita ikut organisasi itu kita bisa menambah pengalaman baru. Itu juga bermanfaat sekali soalnya setelah kita lulus dari Semaratungga bisa jadi kita bertemu orang-orang banyak Ya benar. dan bertukar wawasan. Itu Beda juga- latar belakang iya. lagi. Nah itu sih. Ya pertanyaan terakhir nih Kak, apa dampak positif yang kamu rasain setelah aktif di organisasi? Nambah teman, nambah skill atau dapet jodoh mungkin? Ya. Single BTW ini Ya Kak? single Oh, dong. Ya kalau kalau gini. Kalau nambah temen pasti ya. ya Tiap, banyak gitu apalagi kita selalu kolaborasi dengan organisasi lain. Eh, nambah temen yang beda-beda latar belakang. Kemarin aku ada temen ini benar-benar yang bikin aku kaget adalah temen cowok yang benar-benar ngedukung cewek buat berjuang sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Jadi ini momen-momen Kartini. Iya. Jadi kayak dia ngedukung banget teman-teman ceweknya untuk nggak tergantung banget sama cowok gitu. Itu ada. Terus ada temen dari ya agama-agama lain, dari aktivis-aktivis lain lah. Untuk nambah skill, mungkin saya lebih menambah skill ya komunikasi itu tadi dan manajemen waktu, manajemen ini loh. Kalau di sekretaris kan harus manajemen arsip. Iya. Ya di situ manajemen arsip tuh bener-bener bikin burn out. Ya sebenarnya gitu. Itu ya ternyata. Itu kalau kita lagi butuh terus harus nyari lagi tuh harus inget nih, oh ya ini harusnya gue taruh di sini gitu. Iya. Untuk jodoh nih, kalau jodoh mungkin belum dapat, belum. Tapi sudah ada kandidatnya lah. Kandidatnya itu termasuk mahasiswi Semaratungga atau luar itu? Waduh, jangan di spill dong, nggak bisa. Nanti Mungkin mahasiswi-mahasiswi Semaratungga
Kalau ada yang mau berkenalan dengan Mas Bintang boleh tuh. Soalnya single dia sekarang. Waduh. Ya bisa nomor di bawah enggak. IG-nya nanti bisa komen ya guys. Ya teman-teman dapat tahu tuh. Ya itu sih kalau masalah jodoh. Harapannya juga dapat yang sama-sama Buddha sih, sama-sama Buddhis lah. Iya. Dan nih kita udah di penghujung obrolan kita. Yo, coba Mas Bintang ajak teman-teman untuk bisa bergabung menjadi bagian dari mahasiswa STI Abhismara Tunggal. Jadi mahasiswa nih. Iya. Ya. Mulai dari mana ya? Ini teman-teman dari anak-anak SMA lah, SMA, SMK berarti. Ini yang ngajak anak-anak SMA dan Iyalah, ya. rata-rata. Kan mau kuliah. Oh iya mau kuliah. Ya, gabung aja sama ST Abhismara Tunggal. Ini banyak prodinya, bahkan membuka dua prodi baru nih, dua prodi baru. Yang harusnya saya juga daftar di sana, tapi kemarin belum kebuka. Jadi ini kesempatan kalian nih sebenarnya, benar-benar kesempatan kalian. Karena sekarang dibuka untuk umum, bukan cuman untuk teman-teman bukan cuman teman-teman Buddha, tapi juga teman-teman non Buddha. Itu bisa bergabung, banyak kegiatan, banyak ya banyak lah. Beasiswanya juga Oh bisa. ya bener, beasiswanya juga banyak. Bener. Ya inget, beasiswanya juga banyak. Anak-anak. Terfasilitasi asrama juga kalau Asrama. di kami ya. Ya asrama, terus ada ruang media, lab komputer, studio juga ada nih, studio yang kita duduki sekarang. Ya hal-hal seperti itu, fasilitasnya bisa dibilang lengkap. Iya. Ya demikianlah obrolan kami pada hari ini. Terima kasih Mas Bintang atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Apabila teman-teman kepo nih atau pengen masuk ke STI Abhismara Tunggal bisa dilihat di website atau sosial media kami di STI Abhismara Tunggal. Akhir kata dari saya, Namo Sangya Adibudaya, Namo Buddhaya.